Shalom jemaat yang mengasihi Allah. Bersyukur kita bisa memenuhi panggilannya pada hari ini untuk datang menyembah kehadirat Allah yang Maha Tinggi. Mari kita persiapkan hati dengan bersaat teduh. Pertolongan ibadah pada hari ini asalnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, pencipta alam semesta dan yang penuh rahmat, mencurahkan berkat damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya. Amin. Pembimbing ibadah kita pada pagi ini diambil dari Mazmur nomor 147 ayat 1 dan 3. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jemaat silakan duduk. Keagungan atas kebesaran Tuhan dengan melihat keindahan alam setelah mengalami badai petir dahsyat membuat seorang bernama Carl Gustav Boberg dari Swedia menuangkan dalam bentuk pujian pada tahun 1885. Pujian ini mengajak kita juga untuk mengagungkan Tuhan karena Dia menciptakan alam dan mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita. Ajaib Tuhan. Segenap
Jemaat silakan berdiri. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Allah kita adalah Allah yang ajaib kuasanya, Allah yang mulia. Namun kita telah kehilangan kemuliaan itu karena salah dan dosa kita. Mari kita datang mohon pengampunannya dengan berdoa. Saya persilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang untuk mengakui segala pelanggaran dan ketidaksetiaan kami dalam kehidupan sebagai anak-anak terang yang justru membawa kegelapan di lingkungan dan keluarga kami melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang tidak menjadi saksi akan pengorbanan Kristus. Ampuni kami Bapa, tahirkan dan pulihkan hidup kami, agar apa yang kami lakukan memancarkan kasih-Mu bagi sesama dan menjadi berkat, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Pujian ini mengingatkan kepada kita akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, agar kita percaya kepadanya dan beroleh hidup kekal, tercurah darah Kristus. Yang jahat
silakan berdiri. Dengan kuasa darah-Mu yang suci dan agung, aku masyurkan kasih-Mu sepanjang hidupku. Ku percaya dengan yakin Yesus mati gantiku. Dia menderita bagi aku, ku mau balas cintanya. Karena cintanya, Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita. Terambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jika Tuhan sudah melemparkan semua dosa kita jauh ke dalam tubir laut, mari kita hidup seturut dengan firman-Nya melalui petunjuk hidup baru. Kita baca mulai dari natsnya. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan ayat Mas bulan April. Kita juga membaca mulai dari natsnya. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Jemaat silakan duduk. Tuhan Yesus adalah pandu hidup atau petunjuk arah yang menunjukkan arah yang benar di saat kita menghadapi badai dan angin topan. Berharaplah dan bersandarlah hanya pada Yesus. Harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya tandu hidupku. Meski angin topan menderu, angin bernega, aku bersandar padanya sampai selamanya.
senantiasa aku bersandar padanya sampai selamanya. Mari kita perbarui komitmen kita itu dengan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita. Jemaat silakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan menaikkan segala rasa syukur dan pergumulan kita dalam doa syafaat. Kepada Evangelis Hana, saya persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa bersatu hati, menaikkan seluruh syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, terkhususnya sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan terus setia menemani, Tuhan terus setia menyertai dan menuntun kami ya Bapa, sehingga hari demi hari di dalam minggu ini bisa kami lewati dengan baik semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur untuk hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga berbagai pergumulan yang kami hadapi sepanjang minggu ini dapat terlewati dengan baik, dapat kami atasi dengan baik, dan semua itu kami mengaku bahwa itu karena Tuhanlah yang memampukan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga bersyukur Tuhan boleh membawa kami bersama-sama untuk hadir di tempat ini, bersekutu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semua itu juga karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa bersama-sama bersatu hati, menyerahkan setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, setiap majelis, setiap pengurus komisi. Kiranya Tuhan mari memberkati kami di dalam segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami semangat, bahkan Tuhan juga yang terus memperbaharui semangat dan juga motivasi kami di dalam melayani Tuhan. Sehingga sungguh segala hal yang kami lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam pelayanan kami berdoa kiranya Tuhanlah yang memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, sehingga kami boleh menghadapi setiap pergumulan yang ada dalam pelayanan kami bersama-sama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan Lembaga Alkitab Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam segala pelayanan mereka, terkhususnya di dalam usaha mereka untuk menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, kekuatan ya Tuhan, sehingga segala tugas tanggung jawab mereka ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami rindu melalui pelayanan mereka ini banyak orang yang boleh mengenal Injil, orang-orang yang ada di daerah-daerah terpencil boleh punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan di dalam bahasa mereka masing-masing. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang melayani di Lembaga Alkitab Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam segala pergumulan hidup mereka. Kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan penyebaran Injil terkhususnya di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah suku yang masih menutup diri, yang belum mau membuka diri untuk menerima Injil. Kami tetap berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, misionaris yang melayani di daerah-daerah terpencil ini, terkhususnya di daerah-daerah yang sulit. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi setiap misionaris yang ada. Tuhan jauhkan daripada mereka mara bahaya ya Bapa, dan kami rindu
setiap orang-orang yang belum mendengar Injil, orang-orang yang masih menutup pintu hati mereka terhadap Injil. Kami rindu suatu saat nanti mereka pun boleh mendengar Injil, mereka pun boleh mendengar kabar sukacita seperti setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan para wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kiranya Tuhan mari memberkati setiap tempat-tempat wisata yang ada, setiap pemerintah yang mengelola, kiranya mereka dapat mengelola setiap tempat pariwisata yang ada dengan baik, sehingga Lombok boleh dikenal semakin luas, bahkan sampai di mancanegara, dan kami rindu Lombok boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang datang mengunjungi di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga secara khusus berdoa menyerahkan Bapak Ibu Saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, kami bersatu hati berdoa menyerahkan Pak Chen, yang beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit. Kami tetap berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan memberkati setiap makanan, minuman yang dikonsumsi, bahkan setiap tindakan medis yang telah dilakukan. Tuhan bekerja melalui itu semua sehingga pasien boleh mendapatkan pemulihan. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang juga saat ini dalam keadaan lemah tubuh, kami juga tetap berdoa kiranya Tuhan memulihkan mereka. Di waktu-waktu selanjutnya mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami, memuji dan membesarkan nama Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa setiap seru doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Losahana. Jemaat yang mengasihi Tuhan, Komsel Roma dalam persembahan pujiannya mengingatkan kepada kita, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang merasakan berkat-Nya. Saya persilakan. Berkati
Puji Tuhan, kiranya persembahan tadi mengingatkan dan menguatkan setiap kita. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pujian ini diinspirasi dari suatu kejadian yang sangat menyedihkan menjelang hari Natal. Sebuah kapal motor tenggelam saat berlayar dari pelabuhan Tuhelu di Ambon menuju Pulau Haria, Maluku Tengah, yang mengakibatkan 90% penumpangnya meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 60-an. Dan liriknya dituliskan oleh seorang pelayan Tuhan yang bermakna bahwa hidup ini ibarat mengarungi laut yang bergelora, badai dan ombak. Kekuatan sendiri mustahil mengatasi badai cobaan. Hanya Yesus yang berkuasa memulihkan dan memperbaiki hati yang penuh penyesalan dosa. Dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari sepenuh hati kita kembali pujikan lagu ini sambil kita mengingat akan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku,
kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Hana. Saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami adalah orang-orang yang telah rusak oleh dosa. Tapi kami bersyukur dengan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mau menerima kami, melayakkan kami, bahkan memperbaiki kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu. Bersama-sama kami juga akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mari hadir di tengah-tengah kami, memberkati baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun setiap Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema terluka oleh pilihan yang salah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah keluarga yang ada di dalam Alkitab. Namun saya mau mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang sempurna. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang merasa bahwa keluarganya sempurna, terlepas dari masalah, tidak pernah berhadapan dengan pergumulan hidup, boleh angkat tangan. Gak ada ya Bapak Ibu? Semua kita, orang-orang Kristen, bahkan orang-orang percaya, setiap kita pun berada di dalam keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Keluarga kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga seringkali di dalam keluarga kita seringkali bisa menyakiti satu dengan yang lain, kita bisa saling tidak menghormati satu dengan yang lain, hingga pada akhirnya di dalam keluarga yang ada bukannya kedamaian, tetapi yang seringkali terjadi adalah kekacauan yang kita timbulkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam keluarga-keluarga yang ada di dalam Alkitab, bahkan keluarga dari tokoh-tokoh Alkitab yang sangat-sangat terkenal pun, keluarga mereka itu tidak terlepas dari pergumulan. Keluarga mereka bukan keluarga yang sempurna. Contoh keluarga dari Adam dan Hawa. Dikatakan bahwa Hawa di dalam ketidaktaatannya, kemudian mengajak suaminya untuk jatuh di dalam dosa. Suaminya pun pada saat itu di dalam posisi sebagai seorang kepala keluarga, tidak bisa membimbing istrinya Hawa untuk tetap di dalam jalan yang benar. Hingga pada akhirnya mereka sama-sama jatuh di dalam dosa. Bukan hanya mereka, anak mereka, Kain dan juga Habel pun jatuh di dalam dosa karena Kain pada akhirnya membunuh Habel, saudaranya. Kemudian ada juga keluarga lain, keluarga Nuh. Keluarga yang sebelumnya diceritakan begitu taat di hadapan Tuhan, kemudian ditolong oleh Tuhan, diselamatkan dari badai yang sangat besar. Tetapi setelah peristiwa diselamatkan oleh Tuhan itu, dikatakan bahwa Nuh kemudian membuka sebuah kebun anggur yang sangat-sangat besar, dan setelah itu ketika Nuh meminum anggur yang sangat banyak, dia mabuk, kemudian ketika tertidur, anak-anaknya masuk dan juga menyingkap aurat dari Nuh, sehingga Nuh dan juga anak-anaknya jatuh di dalam dosa. Dan juga ada keluarga Ishak. Di dalam keluarga yang nampaknya sangat sempurna, ternyata antara Ishak dan juga istrinya itu ada favoritisme ya. Ishak lebih sayang kepada anak yang satu, Ribka lebih sayang kepada anak yang lain. Hingga pada akhirnya timbul juga permusuhan antara Ishak dan juga antara anak-anak mereka, yaitu dua anak mereka pada akhirnya hidup di dalam permusuhan, bahkan dalam masa yang sangat-sangat lama. Kemudian Bapak Ibu di lain cerita juga ada tokoh-tokoh lain yang saya tidak perlu jelaskan semua. Tetapi tokoh-tokoh ini Bapak Ibu yang di dalam Alkitab dijelaskan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Keluarga-keluarga yang sangat-sangat cinta akan Tuhan. Tetapi keluarga mereka pun Bapak Ibu tidak terlepas dari pergumulan. Ketika mereka diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup mereka, beberapa dari keluarga-keluarga ini kemudian memilih untuk melakukan pilihan-pilihan yang salah yang pada akhirnya membawa keluarga mereka bahkan anak cucu mereka itu jatuh di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun keluarga yang sempurna di dalam dunia ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa di dalam keluarga kita ada ketidaksempurnaan, ada kekurangan ini dan itu, kita tidak sendiri Bapak Ibu. Mungkin keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita,
Bahkan keluarga yang nampaknya begitu baik di dalam Alkitab pun dipertunjukkan oleh para penulis Alkitab bahwa mereka pun bergumul di dalam keluarga mereka. Demikian juga keluarga dari Abraham dan juga Sarah yang akan kita pelajari kisah mereka pada pagi hari ini. Yang dimana di dalam kehidupan mereka, ketika mereka berhadapan dengan situasi yang sulit, mereka kemudian jatuh pada pilihan-pilihan yang salah, yang pada akhirnya itu menimbulkan masalah di dalam keluarga mereka. Saya mengajak bersama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kita baca Kejadian pasal yang ke-16, ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Tetapi karena ini cukup panjang, kita hanya akan baca sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal 16, ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kita baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian hingga ayat yang ke-6 dengan perikop Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan keluarga dari Abraham dan juga Sarah, mereka juga diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan-pilihan yang pada akhirnya di dalam ketidaktaatan mereka membuat mereka kemudian memilih pilihan-pilihan yang salah. Yang pertama ya Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Sarah dan juga Abraham pada akhirnya memilih untuk mengambil jalan pintas ketika iman mereka mulai goyah di dalam menantikan janji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, mulai dari pasal 12 sampai pasal 15, pasal 16 yang kita baca pada pagi hari ini, itu menunjukkan sebuah jarak waktu yang sangat-sangat panjang. Bahkan di dalam ayat yang tadi kita baca, itu dikatakan bahwa mereka berada di tanah Kanaan itu kurang lebih 10 tahun. Jadi mulai dari pasal 12 ketika Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham, tetapi setelah menunggu dalam masa yang sangat-sangat lama, di pasal yang ke-13 Allah kembali mengingat atau mengulang kembali janji itu kepada Abraham supaya Abraham gak lupa. Kemudian setelah itu di pasal yang ke-15, pasal sebelum pasal yang kita baca pada pagi hari ini, Allah itu kembali memberitahukan tentang janji itu. Allah itu kembali mengulang janji itu kepada Abraham, dan di dalam pasal 15 itu mengatakan bahwa Allah mengulang kembali janji itu dan Abraham menerima janji Allah itu, bahkan dikatakan bahwa Abraham percaya kepada janji itu. Dan di dalam pasal yang ke-15 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bukan hanya memberi janji tentang keturunan, tetapi Allah juga memberikan sebuah tanda, yaitu korban yang pada akhirnya dinaikkan oleh Abraham sebagai bukti bahwa pada akhirnya Allah memang akan memberikan keturunan kepada Abraham dan juga Sarah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pasal setelah ini, dalam jarak waktu yang sangat-sangat singkat, itu kemudian menunjukkan bahwa iman dari Abraham dan juga istrinya itu goyah. Kalau kita melihat cerita ini seolah-olah yang goyah itu hanya bagian dari sisi Sarah ya. Sarah yang imannya goyah,
kemudian dia memaksa Abraham untuk ikut, atau dia memaksa Abraham untuk menikah, menghampiri perempuan lain. Tapi Bapak Ibu, kalau kita membaca cerita ini secara lebih dalam, itu juga menunjukkan bahwa Abraham itu membiarkan hal ini terjadi. Abraham tidak berusaha untuk mencegah, Abraham membiarkan Sarah melakukan sesuatu yang sebenarnya pada saat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka menunggu selama 10 tahun, walaupun di dalam jangka 10 tahun itu, Tuhan berulang kali kembali mengingatkan bahwa tenang, kalian itu akan diberikan keturunan. Bahkan Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang sangat-sangat banyak. Tapi ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan berulang kali mengingatkan, Tuhan berulang kali menegaskan itu kembali, tetapi tetap di dalam perjalanan hidup keluarga, yaitu Abraham dan juga Sarah, tetap iman mereka itu pada akhirnya goyah. Ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah masa di mana mereka merasa bahwa 10 tahun itu masa yang sangat-sangat lama Tuhan. Secara fisik, secara umur, itu sangat-sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk melahirkan seorang anak. Sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan hal-hal atau pilihan seperti ini, itu sangat-sangat wajar bagi mereka untuk ragu. Bahkan Abraham pada saat itu ketika diperhadapkan dengan pilihan seperti ini, dia dengan mudahnya kemudian menerima tawaran dari istrinya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ketika pasangan suami istri ini, yaitu Abraham dan juga Sarah, mulai ragu tentang penyertaan Tuhan, mulai ragu tentang janji Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya ragu Bapak Ibu, tapi mereka pada akhirnya kehilangan pengharapan mereka kepada Tuhan. Kehilangan pengharapan itu berarti mereka tidak lagi pada saat itu, mereka pada akhirnya goyah, mereka pada akhirnya tidak lagi 100% percaya bahwa Tuhan akan menganugerahkan keturunan itu kepada mereka. Maka Bapak Ibu, mereka bukan hanya ragu, tapi keraguan itu menguasai hati mereka, sehingga pada akhirnya mereka kehilangan harapan. Nah Bapak Ibu, ketika mereka masuk pada tahap kehilangan harapan, itu yang pada akhirnya membawa mereka mengambil jalan pintas yang keliru. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita juga ada tahap-tahap di mana kita itu ragu. Ragu tentang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ragu tentang kasih dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menanti jawaban Tuhan dalam waktu yang sangat-sangat lama, sehingga kita sampai satu titik di mana kita ragu tentang kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Kita ragu tentang janji-janji Tuhan yang telah Tuhan ucapkan di dalam firman Tuhan kepada kita. Nah Bapak Ibu, sebagai manusia, sebagai orang-orang berdosa, saya bisa katakan bahwa keraguan ini hal yang wajar. Karena kita sama sekali tidak bisa terlepas dari keraguan Bapak Ibu. Bahkan ketika kita berhadap dengan masalah-masalah, kita berhadap dengan pergumulan-pergumulan dan kita tidak kunjung menemukan jalan keluar. Kita seringkali ragu, kita merasa bahwa kita tidak sanggup menghadapi masalah ini. Jadi Bapak Ibu, ketika keraguan itu datang di dalam hati kita, itu suatu hal yang bisa saya katakan wajar karena kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi yang keliru itu adalah ketika kita membiarkan keraguan itu menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sangat masuk akal bagi Abraham dan juga Sarah pada masa itu mengalami keraguan, sangat-sangat masuk akal. Karena apa? Mereka sudah menanti selama 10 tahun. Tuhan sudah berulang kali mengulangi janjinya, tetapi setelah selama 10 tahun, Tuhan tidak kunjung memberikan jawaban atas janjinya sendiri. Sehingga pada masa itu ketika kita melihat pasangan suami istri, itu mengalami keraguan, itu sangat-sangat wajar, sangat-sangat masuk di akal kita sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu, ketika keraguan itu mereka biarkan menghilangkan pengharapan di dalam hati mereka, pada akhirnya itulah yang membuat mereka jatuh di dalam pilihan yang salah, pilihan yang keliru, yang pada akhirnya membuat keluarga mereka itu mengalami masalah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan keraguan di dalam hati kita itu menguasai hidup kita, hingga pada akhirnya membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Di saat ini kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan seperti keluarga Abraham dan juga Sarah. Kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang sudah kita gumulkan bertahun-tahun, tapi kita tidak menemukan jawaban yang daripada Tuhan. Atau kita tidak kunjung mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan seperti yang kita inginkan. Hingga pada akhirnya mungkin kita sampai satu titik di mana kita ragu.
akan pertolongan Tuhan, kita ragu akan kuasa Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ketika keraguan itu muncul, jangan biarkan keraguan itu menguasai hati dan pikiran kita. Tetapi serahkan keraguan itu kepada Tuhan. Hingga pada akhirnya, keraguan itu tidak membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Keraguan itu pada akhirnya tidak membuat kita kehilangan keyakinan bahwa Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu tetap mengasihi kita, Tuhan itu akan menjawab pergumulan kita sesuai dengan waktu dan juga kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan dari Abraham dan juga Sarah pada saat itu salah, karena mereka pada akhirnya membiarkan keraguan itu menguasai hati mereka, menguasai pikiran mereka, sehingga mereka kehilangan harapan. Mereka kehilangan pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Dan itu yang pada akhirnya membuat Abraham dan juga Sarah melangkah dalam pilihan yang salah, pilihan yang keliru. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada saat itu, pada masa budaya pada saat itu, sebenarnya suatu hal yang wajar bagi seorang tuan untuk mengambil hambanya, perempuan, kemudian menghampiri dan kemudian melahirkan keturunan bagi dia. Itu suatu hal yang wajar pada masa itu, tapi Bapak Ibu diingat kembali, suatu hal yang wajar bukan berarti benar. Suatu hal yang wajar yang dilakukan oleh banyak orang bukan berarti benar. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat keterangan di ayat yang pertama, dikatakan bahwa Hagar ini adalah hamba dari Sarah, hamba perempuan dari Sarah. Dan beberapa penafsir itu mengatakan bahwa hamba perempuan ini diberikan oleh Raja Mesir. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita beberapa pasal sebelumnya, ketika Abraham dan juga Sarah datang ke Mesir, kemudian Raja Mesir itu jatuh hati karena melihat kecantikan Sarah. Kemudian dia mau mengambil Sarah menjadi istrinya dia. Tapi saat itu Tuhan menolong sehingga keinginan sang Raja Mesir itu tidak tercapai. Hingga pada akhirnya ketika Abraham dan juga Sarah mau pergi dari kota itu, mau pergi meninggalkan tempat itu, sang raja kemudian memberikan beberapa harta. Salah satunya juga adalah memberikan hamba laki-laki dan juga hamba perempuan. Salah satunya hamba perempuan yang diberikan adalah Hagar. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Hagar ini adalah suatu anugerah yang memang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan Abraham dan juga Sarah. Suatu hal baik yang sebenarnya Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga Abraham dan juga Sarah. Tetapi karena Abraham dan juga Sarah pada saat itu jatuh dalam pilihan yang salah, maka pada akhirnya suatu hal yang tadi nampaknya adalah sebuah anugerah daripada Tuhan, sebuah hal baik daripada Tuhan, itu pada akhirnya berubah menjadi sebuah malapetaka di dalam keluarga Abraham dan juga Sarah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu di dalam keraguan mereka akan kasih Tuhan, pada akhirnya Sarah dan juga Abraham mengambil langkah yang salah. Mengambil Hagar untuk melahirkan seorang anak bagi Abraham yang mereka tahu bahwa itu suatu hal yang salah. Karena yang Tuhan kehendaki adalah keturunan yang lahir dari rahim Sarah. Kenapa Sarah dan juga Abraham mengambil langkah yang salah ini? Karena kembali ke poin yang tadi, karena mereka ragu bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka bahkan setelah 10 tahun menanti. Maka Bapak Ibu, ketika kita membiarkan keraguan itu menguasai hati kita, itu bukan hanya menghilangkan pengharapan kita Bapak Ibu, tapi kita juga bisa berakhir pada keputusan-keputusan, pilihan-pilihan hidup yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bersama-sama pilihan yang kedua adalah, yang kedua ya Bapak Ibu, yang kedua adalah pada saat itu Abraham memilih untuk tidak mengambil tanggung jawab kepemimpinan di dalam keluarga, sehingga lahir ketidakharmonisan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah mulai dari pasal 12 sampai pasal 16, satu-satunya orang yang menerima janji dari Tuhan, satu-satunya orang yang terus-menerus melihat Tuhan berbicara langsung kepada Abraham, Tuhan berbicara langsung, itu adalah Abraham. Jadi satu-satunya pribadi yang menerima langsung janji daripada Tuhan itu adalah Abraham. Namun kalau kita melihat cerita ini, ketika Sarah datang dengan ide untuk memberikan Hagar, Abraham sebagai sang kepala keluarga, sang pemimpin keluarga,
itu tidak menolak. Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini, Abraham itu tidak berusaha mengatakan, oh ini salah, ini bukan suatu hal yang benar, karena Tuhan menghendaki keturunan kita itu akan lahir dari Sarah atau lahir dari kandungan istri sendiri. Pada saat itu dia sama sekali tidak berusaha untuk mencegah kesalahan yang pada saat itu terjadi yang dibawa oleh istrinya. Tetapi pada saat itu ketika Sarah datang dengan sebuah tawaran bahwa ia akan memberikan hambanya perempuan, Abraham menerima itu tanpa ada penolakan sedikit pun, tanpa ada usaha untuk membawa Sarah itu pada jalan yang benar. Jadi kita melihat bahwa ada sebuah pengabaian yang dilakukan oleh Abraham hingga pada akhirnya membawa keluarganya itu masuk di dalam ketidakharmonisan. Keluarganya mengalami ketidakharmonisan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga pada akhirnya mengaku Bapak Ibu bahwa seringkali ketidakharmonisan di dalam keluarga itu juga bisa terjadi karena sebagai pemimpin keluarga atau sebagai kepala keluarga, kita juga seringkali lalai di dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab kita. Pada saat itu kegagalan Abraham sebagai seorang kepala keluarga adalah dia tidak berusaha membawa Sarah untuk tetap berada di jalur yang benar, tetapi dia membiarkan Sarah pada akhirnya melakukan keinginannya yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan yang luar biasa di dalam keluarga mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kekacauan di dalam keluarga kita itu juga bisa disebabkan oleh peran kita sebagai kepala keluarga yang tidak kita jalankan dengan baik. Seringkali kita seperti Abraham. Ketika kita melihat anak-anak kita mulai melangkah ke jalan yang salah, mulai melangkah ke jalan yang tidak benar, sebagai kepala keluarga seringkali kita juga membiarkan. Kita mengabaikan hingga pada akhirnya anak-anak kemudian jatuh di dalam kesalahan yang lebih dalam hingga pada akhirnya itu menghancurkan kehidupan mereka. Atau sebagai kepala keluarga kita tidak menjalankan tanggung jawab kita dengan baik, kita melakukan hal-hal yang lain yang pada akhirnya menghancurkan keluarga kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Jonathan Edwards, dia mengatakan bahwa setiap rumah Kristen itu seharusnya menjadi gereja kecil, tempat Kristus disembah dan firman-Nya ditaati. Dan kemudian di dalam tulisan lain yang ditulis oleh John Chrysostom, dia mengatakan, Ibu boleh lihat bahasa Inggrisnya, terjemahannya adalah, biarlah seorang suami mengurus rumahnya seperti sebuah gereja, dan ia akan bertanggung jawab kepada Allah atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga itu ibaratnya sebuah gereja. Dan istri dan juga anak-anak itu adalah jemaat-jemaat kecil. Dan juga kepala keluarga yaitu suami, para laki-laki, para bapak, itu adalah pemimpin dari gereja kecil ini. Maka dikatakan bahwa kita sebagai pemimpin keluarga itu punya tanggung jawab untuk memimpin gereja kecil ini yang ada di dalam rumah tangga kita. Kita punya tanggung jawab untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan, membawa istri kita kepada Tuhan, membawa keluarga kita kepada Tuhan, hingga mereka pada akhirnya mengenal Tuhan. Mereka pada akhirnya menyembah Allah yang benar. Mereka pada akhirnya tidak jatuh di dalam jalan yang salah, di dalam jalan yang keliru. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang kepala keluarga itu enggak mudah ya Bapak Ibu. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami itu enggak mudah. Sebagai seorang anak, saya itu mengaku ya Bapak Ibu, seringkali saya itu berpikir bahwa seorang papa itu harus yang tampil baik, tampil hebat, tampil luar biasa gitu ya. Sampai satu kali Bapak Ibu, ketika Ibu boleh lihat foto ini ya, tapi saya nggak mau tampil lama-lama. Di masa-masa akhir ketika saya mendampingi papa saya melepaskan pengampunan ya pada papa saya karena beberapa tahun itu saya hidup di dalam kemarahan terhadap papa saya. Karena saat itu saya merasa bahwa di dalam keluarga papa saya itu tidak menjalankan perannya dengan baik. Almarhum papa saya itu tidak menjalankan perannya dengan baik. Sebagai anak-anak saya merasa bahwa selama masa kecil, masa remaja sampai masa pemuda,
Saya itu kehilangan figur papa ya. Kemudian kebencian itu semakin bertambah Bapak Ibu ketika saya melihat papa saya itu memperlakukan mama saya dengan buruk. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kebencian yang lebih besar itu bukan karena papa saya memperlakukan saya dengan buruk ya, bukan. Kebencian itu semakin besar karena saya melihat papa saya itu berlaku tidak setia terhadap mama saya. Papa saya itu berlaku tidak seharusnya terhadap seorang istri gitu. Di saat itu papa saya ketika mabuk, ya mama saya itu dimarah habis-habisan ya. Bahkan papa saya juga berlaku tidak setia gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa masa yang cukup lama, saya itu selalu merasa bahwa papa saya itu salah. Memang Bapak Ibu sebagai seorang kepala keluarga saat itu papa saya dalam posisi yang salah. Tetapi sebagai seorang anak, saya merasa bahwa saya juga terlalu menuntut banyak hal. Bahkan ketika papa saya bertobat, saya merasa bahwa belum cukup. Banyak hal yang harusnya papa saya itu bisa tunjukkan untuk menunjukkan bahwa dia itu papa yang baik, dia itu papa yang hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika papa saya di rumah sakit, ketika saya mendampingi beberapa waktu, saya melihat papa saya dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah itu. Saya merasa bahwa mungkin selama ini saya itu terlalu banyak menuntut terhadap papa saya. Mungkin selama ini saya itu terlalu menuntut, papa saya itu selalu tampil hebat, selalu tampil luar biasa. Sehingga tidak boleh ada cacat celah, tidak boleh ada kesalahan. Tapi waktu dia sakit Bapak Ibu, saya melihat waktu itu papa udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, Saya melihat tubuh yang semakin lemah. Saya kemudian melihat bahwa nggak ada satupun papa yang sempurna di dunia ini Bapak Ibu. Saya ketika kecil, saya melihat kesalahan papa saya marah luar biasa. Saya lihat ketika papa saya nggak setia sama mama saya marah luar biasa Bapak Ibu. Tapi kemudian semakin bertambah usia, bahkan ketika di masa-masa akhir hidup papa saya kemudian menyadari bahwa tidak ada satupun papa di dunia ini yang sempurna. Tidak ada satupun kepala keluarga yang sempurna. Saya mengaku sebagai seorang anak, kita itu sering sekali terlalu menuntut banyak hal terhadap papa. Bahkan sebagai istri, kita juga sering kali menuntut banyak hal terhadap suami kita. Sehingga kita juga sering lupa bahwa mereka juga berhadapan dengan banyak sekali tanggung jawab, berhadapan dengan banyak sekali hal-hal yang sulit. Sehingga kita seringkali jatuh pada dosa menuntut dan mempersalahkan tanpa kita mau membuka hati untuk mendukung, untuk mendorong mereka, untuk menerima mereka. Maka Bapak Ibu, para bapak-bapak, para suami, tidak ada kepala keluarga yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan itu tidak berhenti bekerja. Papa saya itu nggak sempurna Bapak Ibu, tetapi Tuhan tidak berhenti bekerja di dalam kehidupannya dia. Ada satu masa di mana Tuhan pakai papa saya bertobat, hingga pada akhirnya di masa akhir hidupnya dia. Walaupun saya merasa itu waktu yang sangat singkat, tetapi saya dengan papa saya itu memperbaiki relasi kami. Jadi tidak ada papa yang sempurna, tidak ada kepala keluarga yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan tidak berhenti bekerja. Tuhan mau pulihkan kita dan Tuhan mau mampukan kita untuk kembali memimpin keluarga kita di dalam kasih dan juga takut akan Tuhan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kepala keluarga, kita seperti Abraham. Kita sudah terlanjur membiarkan anak-anak kita jatuh di dalam dosa. Kita sudah terlanjur menyakiti anak-anak kita atau menyakiti istri kita, seperti Abraham yang pada saat itu sudah terlanjur membiarkan istrinya jatuh di dalam dosa. Maka tetap ada panggilan baik untuk kita, yaitu tetap ada kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan, tetap ada kesempatan untuk kita untuk kembali membawa keluarga kita berjalan di jalan yang benar. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita ini juga menunjukkan ya, setiap pilihan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, itu akan selalu menghasilkan yang pertama dosa, konflik, dan juga penderitaan. Bukan hanya terhadap diri kita sendiri, tetapi terhadap keluarga, terhadap orang lain. Kalau kita melihat di dalam kisah ini, yang menjadi korban atau yang terkena dampak itu ini ya Bapak Ibu. Sarah itu pada akhirnya menyalahkan Abraham. Kalau kita melihat
di dalam ayat yang ke-5 itu Sarah kemudian menyalahkan Abraham dengan mengatakan bahwa penghinaan yang kau derita ini adalah tanggung jawabmu. Sarah pada akhirnya menyalahkan Abraham atas kesalahan yang sebenarnya pada saat itu dia sendiri yang menimbulkan itu, dan pada akhirnya memang kesalahan itu disetujui oleh Abraham. Abraham tidak berusaha untuk memperbaiki itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam terjemahan lain tentang ayat ini, dia mengatakan bahwa Sarah itu bukan hanya mengatakan penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, tetapi Sarah itu mengucapkan suatu kata yang sebenarnya lebih kasar daripada itu. Ada sebuah terjemahan lain mengatakan bahwa kiranya kekerasan ini menimpa engkau. Sebenarnya yang pada saat itu salah adalah Sarah. Yang pada saat itu mengambil keputusan yang keliru pada saat itu adalah Sarah. Tetapi ketika kehancuran itu terjadi, yang disalahkan itu adalah Abraham. Sarah katakan, kiranya kekerasan ini menimpa engkau. Jadi Bapak Ibu, Sarah itu bukan hanya katakan penghinaan ini menimpa, Sarah itu bukan katakan penderitaan ini menimpa engkau, tapi Sarah mengatakan kiranya kekerasan ini menimpa engkau. Bisa dikatakan sebuah sumpah yang diucapkan oleh Sarah, sebuah perkataan yang keras yang diucapkan oleh Sarah terhadap suaminya pada saat itu, yang pada akhirnya antar suami istri ini saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sarah menyalahkan Abraham, dan Abraham pada saat itu memang tidak ditunjukkan responnya, dia balik memarahi istrinya, tetapi dikatakan bahwa dampak dari pilihan yang salah itu pada akhirnya membuat orang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kamu yang salah, pokoknya kamu yang salah. Yang lain yang salah dan kita sendiri tidak ada salah sama sekali. Ini yang dilakukan oleh Sarah Bapak Ibu. Dia yang menyebabkan kekacauan itu. Tapi pada akhirnya yang dia lakukan adalah menyalahkan orang lain. Kemudian Bapak Ibu, dampak dari kesalahan yang keliru itu adalah orang lain juga. Bapak Ibu kalau melihat cerita Hagar ini sangat-sangat sedih ya. Hagar ini menjadi korban dari pilihan yang salah dari keluarga Abraham dan juga Sarah. Abraham ini dan juga Sarah di dalam pilihan mereka yang salah itu bukan pada akhirnya menghancurkan mereka sendiri, tapi juga menghancurkan hamba mereka, yaitu Hagar. Mungkin kita pikir ini kan seorang hamba ya, nggak ada apa-apanya. Tapi dia juga seorang manusia, dia juga seorang ibu, dia juga seorang wanita yang pada saat itu diperlakukan dengan sangat-sangat rendah. Karena dikatakan bahwa setelah Sarah sakit hati, karena memang Hagar juga ada kesalahannya, dikatakan bahwa atas sakit hatinya Sarah itu pada akhirnya dia menindas. Bapak Ibu, menindas yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar sebuah tindakan yang biasa-biasa. Di dalam terjemahan lain itu menunjukkan sebuah kekerasan, sebuah penyiksaan yang luar biasa yang diberikan oleh Sarah kepada Hagar, hingga pada akhirnya Hagar tidak tahan sama sekali, hingga dia melarikan diri. Jadi dampak dari pilihan yang salah itu bukan hanya kena kepada orang-orang yang melakukan pilihan yang salah itu, tetapi juga bisa kena kepada anggota-anggota keluarga yang lain, bisa kena kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Bukan hanya itu, ini juga bisa menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih memperhatikan kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan pilihan-pilihan yang salah, pilihan-pilihan yang keliru, ketika kita memilih untuk melakukan itu, pikir beberapa hal ini ya. Itu bukan hanya menghancurkan kita, tetapi juga menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan keluarga kita. Ini yang dilakukan oleh Abraham dan juga Sarah pada saat itu. Pada akhirnya bukan hanya mereka sendiri yang hancur, tetapi pihak lain, Hagar juga hancur, dan juga keluarga mereka pada akhirnya itu juga mengalami kehancuran. Karena beberapa pasal setelah itu pada akhirnya Hagar dan juga Sarah, Hagar dan juga Ismail harus diusir. Jadi keluarga mereka akhirnya terpecah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ketika kita berhadapan dengan begitu banyak pilihan-pilihan di dalam hidup kita tetap memilih untuk melakukan yang baik. Kita tetap memilih untuk melakukan yang benar. Karena setiap pilihan-pilihan yang salah itu pada akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa, menimbulkan konflik,
dan juga penderitaan, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke kalimat yang pertama tadi, tidak ada keluarga yang sempurna. Mungkin keluarga kita seperti keluarga Abraham dan juga Sarah. Kita saling menyakiti satu dengan yang lain, kita tidak saling membimbing ke jalan yang benar, kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, kamu yang salah, kamu yang salah. Kita tidak saling mendukung, tetapi kita saling menuntut satu dengan yang lain. Tetapi kita juga tetap punya pengharapan bahwa di tengah keluarga kita yang tidak sempurna, Tuhan tetap mau bekerja di dalam ketidaksempurnaan keluarga kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Keluarga kita, keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang terbatas, tetapi Tuhan sanggup bekerja di dalam keluarga kita untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata terlambat. Selalu ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Selalu ada kesempatan untuk keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu kita bawa keluarga kita bersama-sama kepada Tuhan. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan pulihkan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu. Kami datang bersama-sama dengan keluarga kami, dengan istri, anak-anak kami, bahkan saudara-saudara kami. Kami mengaku bahkan mungkin seringkali melalui tindakan kami, melalui kesalahan kami, melalui pilihan-pilihan yang salah, kami pada akhirnya menyakiti keluarga kami menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarga kami. Maka kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima kami, Tuhan melayakkan kami ya Bapa, hingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang tua yang baik, menjadi anak-anak yang baik, yang saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain seperti Kristus menerima kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Hana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan yang kita dasari dari firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sembari kita menyerahkan persembahan dalam kantong, kita pujikan Tuhan juga gunung batuku. Bentengku
Untuk doa syukur, saya persilakan Penatua Bapak Christian memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami pada pagi hari ini bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, berkat daripada Tuhan yang selalu terlimpah dalam kehidupan kami, baik dalam setiap pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Bapa, pada pagi hari ini kami menyerahkan persembahan ini yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, Tuhan sucikan, kuduskan, dan biarlah para penatua dan majelis dapat mengelola persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di GKT Ampenan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Christian. Jemaat silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta gereja. Kepada penatua yang bertugas, saya persilakan. Cek. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kami segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Evangelis Hana yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga tim yang bertugas untuk pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum warta dibacakan, kami mengucapkan selamat datang, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di GKT Ampenan. Mungkin jika berkenan atau ada yang baru pertama kali hadir bisa mohon dengan kasih berdiri di tempat. Tidak ada? Baik, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komsel Roma tadi Pak ya. Roma yang sudah mempersembahkan pujian, yang tadi seragamnya bagus sekali, terlebih persembahan pujiannya. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Ada beberapa warta mungkin yang akan kita ketahui bersama yang menjadi penekanan di minggu ini. Yang pertama yaitu ibadah raya GKT Ampenan dilaksanakan pada Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026 dengan tema El Shaddai, Allah Maha Kuasa, akan disampaikan oleh Evangelis Hana Hibu STH pada pukul 7 dan juga pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Yang berikutnya, pemeriksaan kesehatan akan diadakan pada Minggu tanggal 26 April hari ini setelah kebaktian umum pertama yang akan dilayani oleh Dr. Anom. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat menghadirinya di tempat seperti biasa. Yang berikutnya ada pembinaan dan pelatihan olah vokal. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Selasa pada tanggal 28 April tahun 2026 pada pukul 19 WITA oleh Bapak Denny Piri bertempat di gedung gereja GKT Ampenan, mengundang seluruh anggota paduan suara dan pelayan singer untuk dapat menghadirinya. Ya, warta berikutnya mungkin ada informasi ibadah Padang. Tadi ada informasi dari Pak Ketua, mungkin ada salah satu panitia PHPK, Bapak Edi Sunarko ya, akan menyampaikan warta terkait dengan ibadah Padang. Kepada Pak Edi, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih khususnya Pak Ketua mendelegasikan kepada saya untuk menginformasikan terkait dengan ibadah Padang. Panitia sudah membicarakan dengan intensif mengenai rencana kegiatan ibadah Padang dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adapun yang diputuskan dan sekarang kita sampaikan untuk supaya seluruh jemaat boleh merespon dengan antusias, kita bisa ambil bagian di dalam kegiatan ibadah Padang ini yang akan dilaksanakan tanggal 14 Mei 2026. Tempatnya di LHHH, Langku. Ternyata di Google Map itu namanya demikian Bapak Ibu.
apa itu? Lombok House Harrier. Jadi yang membuat di Google Map itu tampaknya komunitas HES. Tetapi tempatnya namanya Senior Living Gunung Hijau Air Biru, Desa Langku, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Nama jalannya Jalan Dharma Bakti, Bapak Ibu. Jadi nanti di-share dengan Google Map-nya, di-share kepada seluruh jemaat. Nah, adapun yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah pelaksanaannya tanggal 14, sekali lagi 14 Mei pukul 8 sampai pukul 16. Adapun teknisnya, dimohon jemaat langsung menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Nah, bagi jemaat yang tidak memiliki kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, bisa berkoordinasi dengan saudara-saudara, teman, kerabat yang bisa ditumpangi. Demikian kira-kira. Sementara apabila juga belum ada jalan keluar, supaya bisa menghubungi panitia, bisa Pak Eliakim atau panitia yang lain, supaya bisa kita atur keberangkatannya dari gereja. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kontribusi yang diharapkan bisa di-share kepada kita sekalian adalah 20.000 untuk anak-anak sekolah minggu sampai remaja. Remaja ke atas 25.000. Remaja sampai dewasa tentunya 25.000 per orang. Bapak Ibu sekalian, selain ibadah Padang, nanti ada acara semacam trekking, ya, ada kegiatan lintas alam sederhana. Maka dengan demikian diharapkan Bapak Ibu peserta bisa mempersiapkan diri dengan mungkin sepatu yang sesuai dengan lintas alam yang dimaksud dan tentu saja perlengkapan lainnya. Sekali lagi diharapkan Bapak Ibu jemaat bisa ambil bagian bersama-sama sukacita kita di ibadah Padang yang dimaksud. Demikian informasi yang dapat disampaikan dari panitia. Mungkin ada yang terlupa, untuk pendaftaran bisa dimulai dari sekarang setelah ibadah pertama ini dan juga nanti setelah ibadah kedua. Silakan, nanti ada panitia yang ada di depan gereja untuk melayani Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendaftaran. Nah, pada saat nanti hari H, Bapak Ibu peserta diharapkan juga bisa melakukan registrasi di tempat. Ya. Jadi nanti pelaksananya karena ini mungkin baru pertama kita adakan ibadah Padang, tetapi proses pemberangkatannya ini semacam fleksibilitas yang ingin kita capai. Jadi berangkat dari rumah masing-masing menuju ke lokasi. Sementara untuk kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh jemaat tetap ditangani, diatasi oleh panitia yang ada di tempat ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Edi. Mungkin ada video yang akan ditampilkan. Mohon bersabar Bapak Ibu. Come on everybody, lift your voice so high, sing it loud and clearly, praise into the sky. Jesus is our hero, he loves us every day. Follow him forever, in his light will stay. Jump for Jesus, feel the beat. Clap your hands and move your feet. Let the world know who he is. Jesus brings us joy and bliss. Tell the world his name. Jesus is our Savior,
His love's an endless flame. Dance with all your heart now. Feel the Spirit near. Jesus is the reason we're filled with so much cheer. Jump for Jesus, feel the beat. Clap your hands and move your feet. Let the world know who He is. Jesus brings us joy and bliss. Shout it from the rooftops, tell the world His name. Jesus is our Savior, His love's an endless flame. Ya, baik. Terima kasih. Demikian informasi dari Panitia Hari-Hari Besar. Mari Bapak Ibu kita turut serta dan dalam kegiatan tersebut. Berikutnya, persekutuan kelompok kecil dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 April 2026. Kelompok Roma bertempat di rumah Bapak Septia Halim, kemudian kelompok Efesus di rumah Bapak Aan Andrianto, kemudian kelompok Filipi di rumah Bapak Henry Estira, kemudian kelompok Kolose di Gedung Serbaguna GKT Ampenan, kelompok Galatia bertempat di Suranadi, hari Minggu 26 April, hari ini ya. Kemudian untuk kelompok Korintus 1 di rumah Bapak Indra Kristanto Wahyu Hidayat, kemudian yang kelompok Korintus 2 di rumah Bapak Bambang Gentur. Persekutuan Pemuda dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026, akan diadakan persekutuan gabungan Pemuda GKT Ampenan dengan Pemuda GPPS Bethlehem Mataram pada hari Sabtu tanggal 2 Mei pukul 18.30 WITA, mengundang segenap kaum pemuda dan juga remaja untuk menghadirinya. Persekutuan remaja Hidup Kudus di Generasi yang Rusak oleh Bapak Riando SAG pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di ruang Serbaguna GKT Ampenan. Demikian Bapak Ibu warta yang dapat disampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Pak Christian untuk warta jemaat yang sudah disampaikan. Bapak Ibu jemaat kekasih-kekasih Tuhan, mari kita kembalikan segala hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan. Silakan berdiri, kita pujikan doksologi, kemudian pengutusan dan berkat oleh Evangelis Hana, dan kita akhiri dengan amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali menyerahkan kembali keluarga kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam ketidaksempurnaan keluarga kita untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi namanya. Mari kita pulang bersama-sama dengan keluarga kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk untuk mengambil saat teduh, ibadah selesai.